What's up boys? Jadi hari ini Boys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang akan kita review hari ini adalah sebuah laptop gaming yang bisa dibilang udah lini tipisnya dari Acer, yaitu Acer Predator Helios 300 seri 2021 ini. Nah, si Helios 300 yang kali ini sudah menggunakan jeroan yang bisa kita bilang cukup mumpuni nih. Karena kali ini dia sudah menggunakan prosesor dari Intel yaitu i7-11800H dan juga RTX 3070 dari Nvidia. Nah, kalau kita tarik balik, kalau misalkan bagi kalian yang sudah pernah nonton video kita yang sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah pernah nge-review sebuah laptop yang mempairingkan antara i7-370H dengan RTX 3070, di mana di situ kita ngerasa prosesornya kurang bisa ngangkat power dari si RTX 3070 itu. Otomatis pertama yang kita pikirkan di laptop ini, apakah kali ini 11800H ini dari Intel bisa ngangkat nggak kekuatan dari RTX 3070, di mana itu nantinya bakal kita coba, kita tes, kita lihat seperti apa kemampuan dari si i7-11800H di alias 300 ini. Nah, untuk si RTX 3070-nya juga, seperti kita tahu RTX 30 series ini, leap in performance-nya sudah bisa dibilang cukup jauh dibandingkan dengan seri sebelumnya 20 series. Nah, kali ini Nvidia juga sudah menggunakan arsitektur Ampere, di mana si arsitektur Ampere ini sudah bisa dibilang yang menjadi tercepat dan juga paling efisien yang ada di market sekarang ini. Pastinya leap in performance-nya bakal kita rasakan nanti. Udah gitu Nvidia juga sudah mengklaim kalau misalkan di sini RTX 3070 series-nya itu sudah bisa 2 kali lebih cepat dalam kemampuan ray tracing-nya, di mana core ray tracing-nya sudah diupdate. Lalu di sini juga untuk tensor core-nya juga sudah diupdate bisa 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan yang terdahulu, di mana ini gunanya ada di AI in-game-nya. Contohnya seperti di DLSS jatuhnya nanti bakal lebih smooth, FPS-nya lebih cepat lagi yang bisa kita dapat di RTX 3070 ini. Udah gitu ada beberapa fitur contohnya seperti Dynamic Boost 2.0, Whisper Mode 2.0, dan juga Intelligent Battery Life dalam bentuk NVIDIA Optimus yang pastinya dapat membantu kita dalam mendapatkan experience gaming yang lebih seru dan lebih mantep lagi pastinya. Nah, sekarang untuk jeroannya, untuk review unit kita kali ini yang ada di depan saya sekarang ini, dia sudah menggunakan prosesor dari Intel yaitu i7-11800H, RTX 3070 dari Nvidia, RAM sebesar 32 GB, dan juga HDD dan SSD yang sama besarnya di 2 TB. Pastinya ini bisa dibilang mungkin unit max tune lah untuk di levelnya di Helios 300 ini. Nah, sebelum kita lanjut lagi di performanya seperti apa, di mana itu yang kita tunggu-tunggu, sabar dulu sebelumnya kita mau ngomongin soal form factor-nya, karena di sini kelihatannya memang nggak banyak yang berubah, cuma ada sedikit aja perubahan yang harus kita bahas. Nah, pertama-tama kita mau ngomongin soal front cover-nya, di mana kali ini masih sama dengan Helios 300 sebelumnya, atau tahun lalu 2020, di mana sekarang semuanya di depan ini sudah semacam matte black, semuanya matte black finish, jadi fingerprint juga nggak gitu banyak tempel, dengan logo Predator yang udah nggak nimbul, udah di dalam, warnanya ada warna biru, dan di sini dia sudah light up logonya, jadi ada nyala sedikit biarpun memang nggak terlalu benderang, at least kelihatan kalau ini laptop gaming. Ada list biru di samping kiri dan kanannya juga yang bikin laptop ini nggak terlalu polos-polos banget. Sedikit perubahan yang ada di luarnya yaitu ada di bagian exhaust-nya, di mana sebelumnya dia full hitam, kali ini sudah ada list warna silver-silver sedikit begini yang menurut gue pribadi bikin laptop ini lebih punya identitas dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, kita masuk ke bagian dalamnya, di sini juga menggunakan finish yang sama, color tone yang mirip. Di sini dia menggunakan semuanya dominasi warna hitam, matte black seperti ini dengan keyboard yang sudah RGB. Namun RGB-nya di sini masih full zone, jadi dia belum perki, belum bisa kita customize perki, cuman nggak masalah, full zone juga sudah cukup. Dan di sini sekali lagi untuk keyboard untuk Helios 300 ini, bagi placement-nya menurut saya agak sedikit aneh. Saya ngerasa di sini agak sedikit ke kiri, jadi kalau misalnya kalian biasa pakai laptop biasa atau keyboard biasa, pakai Helios 300 ini yang mungkin agak butuh sedikit pembiasaan aja, cuman nggak masalah, karena di sini untuk feel dari keyboardnya sendiri, untuk travel distance-nya sudah cukup pas, atau bisa dibilang pas banget lah di sini, tactile juga udah dapat, jadi buat gaming harusnya udah mantep banget. Udah gitu ada tombol turbo yang di atas keyboardnya ini, dimana kalau kita pencet dia bakal nyala langsung, fan-nya langsung masuk, ibaratnya ke turbo mode, performance mode seperti itu, bisa langsung buat kita main game-game yang butuh performa lebih tinggi. Untuk touchpad-nya ada di bagian bawah spacebar-nya di sini, untuk navigasi sih nggak ada masalah. Klik kiri dan klik kanannya ini yang dirasa agak sedikit kurang kliki, jadi agak kurang mantep ya. Cuman nggak masalah karena nggak berasa murahan, cuman hanya saja kurang kliki aja berasanya. Udah gitu untuk speakernya yang berada di bagian bawah kiri dan kanan, dia di sini side firing ya. Nah, untuk speaker Helios 300 ini saya merasa nggak ada yang spesial dari speakernya, bisa dibilang speaker so-so aja, standar untuk sebuah laptop gaming yang bisa dibilang
agak tipis banget, nggak tipis banget, cuman agak tipis. Nah, speaker di sini dibuat main game, surround-nya sih udah lumayan, cuman kalau dibuat konsumsi media, contohnya seperti nonton, denger lagu, di situ saya ngerasa ada lack of bass di sini, jadi di sini bassnya nggak terlalu berasa. Udah gitu untuk sisi lainnya dia udah cukup clear sih, nggak ada masalah, cuman memang yang nggak ada bassnya aja nggak gitu berasa lah, at least. Nah, sekarang kita masuk ke bagian displaynya, di mana displaynya ini dia menggunakan display Full HD 144 Hz refresh rate, yang udah IPS panel juga pastinya, di mana di sini sudah bisa dibilang display standar untuk laptop gaming zaman sekarang yang pastinya sudah entry middle level ya. Kebanyakan sudah menggunakan display seperti ini, yang dimana saya ngerasa warna segala macam sih nggak ada masalah, buat main game juga udah cukup enak. Nah, menurut info dari pihak Acer-nya, varian yang akan tersedia di market itu adalah versi Quad HD dengan refresh 165 Hz, di mana menjadikan laptop ini sebuah pilihan yang sangat menarik, boys. Nah, sekarang di bagian bezelnya bisa kita lihat, bezel kiri dan kanan sih sudah bisa dibilang cukup tipis, cuman memang bezel bagian atasnya masih agak sedikit lebih tebal karena masih ada webcam yang terletak di bagian tengah atas dari bezelnya ini. Dimana webcam zaman sekarang penting lah buat Skype, Zoom, meeting, segala macam semuanya pakai webcam. Nah, laptop gaming ini masih ada webcam. Untuk dari displaynya juga, build quality-nya kalau misalnya kita goyang-goyangin begini, memang berasa masih agak gampang untuk goyang. Jadi saran saya kalau misalnya kalian beli Predator 300 ini, bukanya dari tengah, jangan dari samping, takutnya nanti displaynya miring. Untuk build quality secara overall-nya di sini, udah bisa dibilang LX 300 memang bodinya sih kokoh. Jadi bener-bener sih nggak berasa ada kokoh sama sekali, di aksel tangan juga udah bisa dibilang nggak bending lah. Kalau ada pun sangat minimal sekali lah. Cuman berasa bodinya bener-bener compact, berasa bener-bener sturdy banget lah. Jadi kalau misalkan jatuh dia nggak gampang rusak. At least itu feel yang saya dapatkan di unit Helios 300 ini. Memang displaynya aja yang agak sedikit kuek-kuek lah, seperti itu. Nah, untuk port-portnya dari si Helios 300 ini bisa dibilang udah cukup generous atau dermawan. Karena di bagian kiri sudah ada satu Kensington lock, ada LAN port, ada 2 kali USB 3.2 Type-A, ada satu audio combo jack. Lalu di bagian kanan di sini ada 1 kali USB Type-C yang pastinya sudah support Thunderbolt ya, dan ada 1 kali USB Type-A 3.2 yang udah support power delivery juga di sini, ada 1 HDMI port dan 1 mini display port. Jadi at least kita bawa kemana-mana, ini port-portnya, lubang-lubangnya udah bisa mencukupi kebutuhan kita semuanya lah. Nah, sekarang sudah lewat untuk form factor-nya, sekarang kita mau ngomongin soal performanya. Gimana sih i7 11800H plus RTX 3070, apakah bisa ngangkat? Yuk kita lihat dari segi performance-nya. Nah, untuk benchmarking-nya sekarang kita menggunakan 3D Mark, di mana sekarang kita mau ngetes untuk CPU-nya dulu di sini. Untuk CPU i7 11800H, max score-nya ada di 7595. Nah, lalu untuk ngetes kemampuan dari RTX 3070-nya di sini kita pertama menggunakan Firestrike untuk tes di X11-nya, kita dapat skornya di 20.497. Lalu untuk Firestrike Extreme kita dapat di 11.148. Lalu untuk tes di X12-nya kita menggunakan Time Spy dan di sini skornya ada di 9.061. Nah, untuk pot royalnya di mana di sini kita tes untuk DLSS-nya, skornya ada di 5.561. Nah, untuk gaming testnya di sini kita ngetes pakai 2 game AAA yang notabene lumayan berat nih bagi sebuah laptop. Di sini kita ngetes pakai Red Dead Redemption 2 dan juga Cyberpunk 2077, di mana semuanya kita settingan rata kanan. Untuk Red Dead Redemption 2 di sini average FPS kita dapat di 59,9, bisa dibilang 60 FPS. Work smoothly di Helios 300 ini. Lalu kita lanjut ke Cyberpunk 2077, di mana di sini kita rata kanan cuman ada 2 setting ya. Nah, pertama ray tracing off, lalu yang kedua ray tracing on. Di mana saat ray tracingnya off kita dapat average FPS-nya di 55 FPS, lalu saat ray tracingnya on kita dapat average FPS-nya ada di 45 FPS. Di mana menurut saya di sini sudah sangat mantap ya, apalagi dengan ray tracing on dia masih bisa dapat 45, katakanlah 45-an di sini berarti benar-benar masih mantap banget pas dipakai gaming. Apalagi dengan teknologi fan terbaru Acer yaitu Aeroblade 3D generasi kelima, di mana di game-game yang sudah kita tes temperatur GPU-nya itu terjaga di bawah 70 derajat dan CPU-nya di sekitar 80 derajat Celcius. Yang bisa dibilang udah oke banget melihat game yang kita tes itu adalah semuanya game AAA yang tergolong cukup berat, boys. Nah, boys, jadi tadi kita udah lihat dari segi benchmarking dan juga gaming testnya, kalau misalkan di sini bisa kita katakan akhirnya performance-nya bisa dibilang ngangkat nih, boys. Udah gitu, klaim Nvidia yang tadi di awal video saya bilang kalau misalkan ray tracing-nya di sini sudah 2 kali lebih cepat dibanding yang terdahulunya, bisa kita lihat nih contohnya di game Cyberpunk tadi. Pas kita tes ray tracing off 55, ray tracing on 45, marginnya dikit banget lah, bisa dibilang hampir
Ya ada, cuman ya tetap dikit banget. Jadi sama sekali nggak begitu berasa banget lah perbedaan 10 FPS antara 45 sampai 55. Dimana bagi kalian kalau misalkan ngikutin channel kita, ngikutin nonton video-video kita yang sebelum-sebelumnya, kalau misalkan kita ngetes nih ray tracing di katakan yang GPU-nya itu bukan RTX 30 series lah. Di situ biasanya si ray tracing ini bakal makan FPS-nya jauh banget deh. Bisa sampai katakan 50 ke 30 itu dimana jauh banget 2 kali lipat dibandingkan yang dimakan di Helios 300 ini. Di sini ya ray tracing on udah nggak menjadi masalah. Akhirnya kita sudah bisa menikmati game AAA rata kanan ray tracing-nya on. Jadi bener-bener lampunya mantep-mantep banget pantulannya. FPS-nya juga masih sangat playable sekali di 45 FPS. Ingat itu game Cyberpunk yang berat banget. Nah, ini juga bisa dibilang kalau misalkan laptop ini ya sudah menjadi pilihan yang sangat menarik lah, di mana Predator Helios 300 ini harganya itu dimulai dari 23 juta. Itu ya tergantung dari kalian mau settingan graphics card-nya antara RTX 3060 ataupun 3070, udah gitu pilihan RAM juga storage yang sesuai kalian inginkan, bisa kalian pilih-pilih sendiri banyak SKU-nya. Nah, dari kita sekali lagi untuk Predator Helios 300 ini sudah menjadi produk yang sangat menarik di levelnya. Di harga segini bisa mendapatkan kemampuan yang udah bisa main game-game AAA dengan sangat lancar, apalagi menggunakan fitur mewah dalam bentuk ray tracing tanpa adanya hambatan yang berarti. Menurut kita udah mantep banget lah buat laptop gaming zaman sekarang, di mana si Helios 300 ini kan ada di ya sekitar middle range lah, di mana di harga 23 juta starting point-nya udah bisa mendapatkan produk yang menurut gua sih udah cukup oke banget. Kekurangannya cuman sedikit-sedikit aja nitpicky, kayak misalkan di layarnya agak wobbly, udah gitu keyboard yang mungkin sedikit agak geser, touchpad yang mungkin kurang clicky, ya cuman itu dikit-dikit doang lah. Dan juga yang mungkin tadi saya bilang speaker. Cuman sisanya overall kalau misalnya kita ngincer performance, obviously Helios 300 di sini sudah bisa memberikan performance itu. Oke boys, kayak gini aja untuk review kita buat si Acer Predator Helios 300 seri 2021 ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe channel kita, dan follow IG kita @noteboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video selanjutnya kita bakal nongol, dan komen di bawah nih bagaimana menurut kalian soal si Predator Helios 300 seri 2021 ini. Udah mantep banget, bentuknya juga udah lumayan tipis. Kayak gini aja, gue Bola, signing out.